Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Nul. Ibu Nur? Ya, Oke, Ibu Nur. Eh, Kalau boleh saya tahu tujuan Ibu datang ke sini untuk apa ya? saya sering dengar mengenai bimbingan konseling dan saya ingin kali tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling itu, karena anak saya sering bilang sama saya mengenai bimbingan konseling. Itulah makanya saya datang ke sini. Oh, oke. Ibu pengen tahu nih lebih dalam bimbingan konseling ya? Iya, Oke. Kalau boleh saya tahu anak Ibu masih sekolah? sekolah SMA kelas 1. Oke, kelas 1. Apakah anak Ibu pernah masuk Rombeka? Dia bilang pernah sekali. Oke. Nah, kalau gitu saya jelaskan dari segi pengertian dulu ya Ibu. Ya. Secara definisi, bimbingan konseling itu adalah salah satu aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh guru BK ataupun konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari konseli, dari klien ataupun peserta didik. Selain itu juga bisa membantu memandirikan peserta didik apabila nanti mereka ataupun klien ataupun konselor maupun peserta didik bertemu dengan masalah baru, bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Oke, secara pengertian Ibu udah ngerti dong ya kan? Oke, saya jelaskan secara tujuan. Apa itu tujuan dari bimbingan konseling itu sendiri ya Ibu? Sebenarnya tujuan dari bimbingan konseling itu ada banyak. Salah satunya yaitu membantu menyelesaikan permasalahan seperti yang saya bilang tadi. Selain juga membantu memandirikan peserta didik juga. Secara umum, tujuan bimbingan konseling itu sendiri yaitu membantu individu untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan proporsi yang dia miliki, seperti kemampuan dasar, bakat-bakatnya, latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan status sosial. Oke, Ibu udah paham ya tentang tujuan bimbingan konseling. Nah, dalam bimbingan konseling itu sendiri ada banyak layanan. Ada berbagai layanan. Contohnya, ada layanan informasi seperti yang kita lakukan sekarang, itu adalah salah satu contoh layanan informasi. Ada juga layanan orientasi, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, layanan klasikal, layanan penempatan penyaluran, layanan mediasi, layanan advokasi. Selain layanan, bimbingan konseling juga ada yang namanya bidang layanan. Ada 6 bidang layanan dalam bimbingan konseling. Satu, bidang pribadi. Biasanya bidang pribadi ini membahas masalah pribadi nih. Kalau Ibu punya masalah pribadi nih, misalnya masalah pokoknya dalam masalah, biasanya tuh masalah percintaan ya, biasanya contohnya masalah percintaan, atau mungkin masalah kesehatan mental diri sendiri, itu juga termasuk masalah pribadi. Ibu bisa konsultasi ke konselor untuk menangani masalah Ibu. Nah, yang kedua ada namanya bidang sosial. Bidang sosial ini biasanya membahas masalah pergaulan di masyarakat, di pekerjaan, untuk anak sekolah di pergaulan di sekolah. Misalnya masalah Ibu dengan tetangga, ataupun di pekerjaan mungkin masalah Ibu dengan bos ataupun dengan teman kerja gitu kan. Nah, yang ketiga ada bidang belajar. Ini khusus untuk anak-anak yang masih sekolah, yang masih kuliah. Biasanya ini membahas masalah belajar nanti. Contohnya nanti anak Ibu punya masalah dalam bidang belajar, atau mungkin anak Ibu susah menangkap pembelajaran di sekolah. Itu siapa tahu ada masalah yang menyebabkan anak Ibu seperti itu. Itu bisa diidentifikasi oleh guru BK untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, yang keempat ya Ibu, ada bidang karir. Ini juga untuk orang-orang yang masih muda nih ya, anak-anak yang masih sekolah. Ini cocok banget untuk dibahas di kalangan anak-anak remaja. Karena ini membahas masalah-masalah yang nantinya akan dihadapi
untuk pekerjaannya nanti ya Ibu. Nah, selain itu juga ada bidang keluarga. Bidang keluarga ini membahas masalah-masalah keluarga. Misalnya kalau Ibu punya masalah keluarga di rumah gitu kan, Ibu bisa konsultasi ke guru BK untuk penyelesaian masalah itu. Yang terakhir ada bidang keagamaan, atau masalah religius. Nah, itu sudah saya jelaskan secara singkat tentang bimbingan dan konseling. Sekarang Ibu udah paham kan apa itu bimbingan konseling, apa manfaatnya, apa aja macam-macam jenis-jenis layanan dalam bimbingan konseling dan bidang-bidang dalam layanan bimbingan dan konseling. Iya, Bu. Oke, dengan berakhirnya penjelasan saya tadi, berakhirlah kegiatan kita hari ini ya Ibu. Saya harap kalau Ibu masih ada nanti kurang mengerti, Ibu bisa datang lagi ke saya nanti, biar saya jelaskan lagi apa yang tidak Ibu mengerti tadi. Iya. Oke, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.